Oh dia boleh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama kita di sini. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lagi. Apa nih tema-tema hari ini, Pak? Fenomena namanya gunung enak kali ya? Fenomena namanya gunung. Coba langsung cerita banyak. Masih sebenarnya naik gunung teh. Gunung. Oh, Bapak kan paling senior ya cerita nama paling. Tapi lebih banyak mereka sih pengalaman. Nah, tapi kan kalau tentu bahwa Bapak tetapnya. Tapi kita sepakat nggak kalau esensi naik gunung itu sebenarnya mah camping? Camping. Ya. Salah satu kegiatannya. kegiatannya. Salah satu kegiatannya. Enggak. Kalau naik gunung ya ada juga sih yang tektok ya. Tapi biasanya tektok itu kan istilahnya lebih ke olahraga kan ya. Kayak trial running gitu gitu. Kayak trial running. Nah, ngomongin camping, dulu pernah pertama kali camping itu sekitar kelas 4 SD emang. Kelas 4 SD. Belum lahir kita nah. Belum. Wow, masih dalam rencana. Kelas 4 SD itu di pertengahan, tempatnya lokasinya itu di pertengahan kebun Balipet. Ya teman-teman di sekitaran Ciapus pasti tahu lah, di dari Jalan Sawo ke atas itu nanti ketemu kebun Jukut. Itu yang jadi landmark di sini gitu sebagai penanda. Terus waktu itu camping bertiga, saya sama saudara namanya Ruli Ramdhani yang sekarang di Papua. Halo Ruli, mudah-mudahan nonton. Camping di sana dia. Camping. Jadi itu bisa mau konten nih. Kita berdua diajak sama orang dewasanya satu, yaitu namanya Entus. Si Mang Entus ini ngajak kita camping. Alat-alat dari dia, alat-alat dulu masih sederhana ya. Tenda-tenda pramuka yang bentuk rumah, terus alat masak juga masih panci, penggorengan bawa, belum ada kompor portable waktu itu, masih bikin hauk. Tapi pokoknya tanya hauknya lumayan juga bantu kan. Kita camping, kita datang habis maghrib bikin tenda, ya kita gitu-gitulah ngopi-ngopi, tapi nggak mabok lah. Oh enggak. Bagus. Emang harus selalu mabuk ya? Trauma. Oh kendaraan. Ya gitulah. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol jam 12 atau jam 11 atau jam 12 malam si Mang Entus ini pulang. Kita ditinggalkan berdua, anak usia 9 tahun ditinggalkan berdua, puting-puting. 9 tahun kelas 4 SD ngopi. Yang penting nggak mabok. Penting enggak apa-apa lah. Ngopi wajib dan bagus untuk kesehatan. Nah terus kita ya dia si Mang Entus bilang pulang balik ya, kayak Kak Dede gedeng. Ternyata dia nggak balik lagi sampai pagi. Nah kita berdua bingung mau pulang takut, walaupun dari rumah dekat mungkin sekitar 300 atau 400 meter, tapi namanya anak-anak jam 12 malam dan dulu penerangan belum kayak sekarang kali ya. Belum lampu banyak ya. Sangat gelap. Tahun berapa itu, Pak? Aduh pohon. 9 tahun. 9 tahun lah segitu. Terus si Mang Entus ini balik lagi pagi. Malamnya saya lupa sih bisa tidur atau enggak. Yang pasti takut, perasaan takut. Berimajinasi kalau ya di dalam rumput tuh kita kayak ngeliat apa bayangan kayak gitu. Tapi kita di luar, di dalam tenda lebih takut. Nggak ngerti lah pikiran waktu itu kayak gimana. Terus pagi-paginya si Mang Entus datang dengan muka tanpa rasa bersalah ya, kumaha aman datang kumaha aman ya, namanya anak-anak ya seru padahal masih ya luar biasa eta sieuna rek balik ke sieun jalan jore terus ada batu gede tadi nya yang biasa dipakai perosotan kan di tengah-tengah kebun tuh kita dulu. Oke, begini sih. Di kebun Balipet itu. Nah tapi itu kalau buat saya pribadi itu jadi semacam apa ya? Jadi itu jadi titik saya suka bermain-main di alam. Maksudnya pengalaman itu benar-benar berkesan. Akhirnya saya nggak bisa move on. Jadi akhirnya saya senang camping. Gitu. Jadi dari saat itu entah ya kalau teman-teman yang lain, tapi jadi ikut pramuka, terus camping dari kemana-mana, sampai ikut Itajamnas waktu itu, Jambore Nasional, dan sampai sekarang suka camping.
Berkat Mantus. Berkat Berkat Mantus, Mantus. satpam di Kebun Raya ya. Semoga nonton ya. Bisa bukan nonton. Camping dia paling pun raya. Camping bisa gratis orang. Kebun Raya kamu kok ya semua ya. Itu pengalaman pertama kali camping. Kalau Mang Otong udah pernah ya waktu itu cerita. Mungkin dari Dani Nadia. Mungkin yang Nah, dia nih kayak ini karena cewek pertama kayaknya di sini pengalamannya kayaknya seputar dunia perkampingan di luas. Luas lebih sering. Sering mabuk nggak sih? Enggak suka mabuk. Anti mabuk. nggak boleh ngomong. Nggak boleh mabuk. Nggak boleh kan haram. Gimana Nat? Kalau misalnya aku tuh pertama kali camping gara-gara ikut lomba pramuka. Itu tuh waktu kelas 5 SD. Beda setahun dong kita. Setahun ya, luar biasa. Cuma SD campingnya. Tapi itu waktu didampingin sama guru terus ikut lomba. Terus campingnya itu nggak tahu di mana, tapi yang jelas gurunya itu di villa, muridnya itu di tengah-tengah sawah. Oh, Pakai tenda? Pakai tenda pramuka. Tengah sawah. Iya, jadi kayak sawah udah dibabat gitu, udah Oh, Sawah kering. sawah kering. Nah, di situ terus Itu di mana daerah Ciapus atau di mana? nggak tahu jauh kayaknya. jadi malam. Naik dugul. Gue apa? Itu yang Tiga pick up. Iya, naik pick up. Udah gitu kayak gitu anak kecil kan repot ya. Ada yang perutnya kram sampai digotong. Ya Allah. SD lah wajar aku. SD. SD. Kebanyakan nggak? Banyak kan, jadi kayak lomba nggak tahu segimana gitu, lomba antar SD pokoknya kayak gitu, jadi banyak banget orangnya. Jadi mulai dari situ mulailah suka ikut pramuka, terus mulai hiking, Hacking. hiking enggak mendaki gunung, hiking. Ya Allah, tipe Typo. kayak gitu, naik gunung, camping, terus jadi kegiatan di alam aja sampai sekarang. Sampai jadi seorang pecinta alam. Belum. Semoga. Semoga jadi pencinta Apa sih alam. definisi pencinta alam tuh? Nah itu bro. Apa Nad? Selama camping udah dapat makna pecinta alam kan? Nadia? Yang dirasain apa waktu camping pertama itu? Waktu SD, Iya Pak. waktu lomba Iya. tertekan. Kenapa? Kan ada tuntutan harus menang lomba gitu, jadinya nggak seneng Kalau campingnya sendiri, suasananya gitu. sama teman-teman gitu. Berarti seru aja gitu, Seru. banyak ngobrol, terus bisa masak-masak bebas. Benar-benar suka masak ya. Tendanya waktu itu enggak kayak gimana Nad? Di mana? Waktu pertama kali camping. Iya kan lagi bahas itu Nad. Tahu kayak bapak tenda Tenda itu. pramuka yang Tenda- segitiga. Iya, terus pakai apa sih? Pakai tongkat itu kan, Bambu. pakai tongkat. Bambu. Terus pakai tali pramuka juga ditarik-tarik gitu. Ngapain ditarik-tarik? Kan biar berdiri Oh. ditarik. Ih. Udah overthinking belum waktu itu? Enggak, Emang kenapa overthinking? suka begitu tuh. Nah kalau Denny, Kalau Mau saya pengalaman camping ngecamp sih sebenarnya sama ya waktu SD. Cuman rata-rata kayaknya sama lah SD mah kayak gitulah. Pramuka, gara-gara pramuka, jurit malam gitu-gitu. Tapi kalau buat pengalaman camping pertama yang seru itu, kalau buat saya pribadi waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1, saya waktu itu sama teman-teman sekolah, teman sekelas naik ke Gunung Salak tapi nggak sampai puncak gunung. Waktu itu Camping bebas. camping bebas, cuma sekedar pengen tahu camp yuk camp aja teman-teman ngecamp. Kita ngecamp waktu itu camping di kebun teh Cipaku Cijeruk tuh. Oh, Daerah sana tuh, kontrak. ya kontrak atas terus jalan sampai hutan pakis. Di sana ada kebun teh tuh tinggi banget. Nah di situ view-nya tuh keren banget. Itu pertama kalinya camping ngecamp Dapat view. sama teman-teman. Nggak ada tekanan seperti Nadia tadi di lomba. kan aja. Dapat view yang bagus di atas bintang di bawah lampu kota. Wih. Tapi malamnya tuh kita semua kumpul di dalam tenda nih, nggak ada satupun yang nggak bawa air. Wow. Nah itu udah di atas Bagus. air bawa air cuma buat minum doang, habis waktu itu udah habis. Kita aduh gimana nih buat masak malam atau pagi nanti besok.
2 orang turun ke bawah. 2 orang turun ke bawah malam-malam tuh jam 11 malam turun ke bawah ke daerah warga desanya tuh. Nyari selang-selang keran air, dapat keran air, balik lagi ke atas bawa capek. Keringetan, sampai di atas airnya tuh ternyata tinggal setengah yang dibuat, setengahnya kemana diminum di jalan, capek. Aduh. Sampai ternyata capek, sebagian udah pada tidur, sebagian lagi jaga. Katanya filosofinya kalau ngecamp itu kita harus naburin uyah garam, biar nggak ada ular masuk. Padahal mas setelah dibuktikan secara ilmiah, sekarang ini ternyata ular itu nggak takut sama uyah, sama garam. Nah kita beli garam tuh di sekitaran tenda, kita beli garam. Nah sebagian tidur, sebagian jaga, katanya sih takut mesti kayak orai nah gitu kan, takut ada ular. Sampai jam 2-an malam waktu itu kita tuh diem, yang bangun tuh saya tuh jaga di luar, gantian bangun jaga sambil lihat pemandangan. Habis jaga tuh ada suara-suara di belakang tuh, suara kayak suara binatang tapi nggak jelas. Mau saya samperin takut, diem aja sama aja takut juga, diem. Mau ngebangunin teman nggak enak, gantian jaga, diem. Akhirnya saya lihat dari jauh lihat dari jauh di semak-semak itu ada mata nyala. Waduh. Mata nyala. Mistis. Sieun ieu. Naon, sieun genderuwo, takut genderuwo. Tapi lama-lama dia nggak deketin ternyata anjing. Untungnya bukan anjing hutan, tapi anjing Warga. kayaknya si anjing warga. Ini si Dendi bukan? Anjing si Dedi. Apa namanya? Mona. Oh, ada Dendi. Ya waktu itu kaget kan, ada anjing gimana nih? Tapi untungnya bawa golok. Bawa golok dikepel. Goloknya dipegang, anjingnya diliatin. Nggak berani kan? Memegang pedang, megang pistol, ke anjing mah tetap takut kayaknya dah. Itu anjing apa lagi mau apa golok? Kata golok. Bahasa SMA eleh ghost nen. Anjingnya solo, kitanya squad. Solo atau squad kalah, kita tetap anjing mah hiji. Tetap aja itu anjing deketin, taunya dia bukan deketin mau nyerang kita, tapi ngabisin sisa makanan kita, mie tumpah dimakanin, tapi tetap gua takut. Budak. Untuk SMA-nya. SMA kelas 1 Berapa orang kan? sekitar 9 orang. Wah, eleh anjing hiji. Kalah sama 9 orang tuh kalah sama anjing 1 coba. Dan sama waktu itu karena belum ada tenda dum yang bagus, kita belum kenal sama namanya comfort nesting. Iya. Masih Tunggu. waktu itu saya nggak pakai parafin karena parafin juga waktu itu belum di seumuran SMA saya itu belum terlalu terkenal parafin. Belum familiar ya. Jadi kabeli mah deh. Belum belum begitu kenal juga barang-barang apa order tuh apa aja, belum termasuk parafin belum kenal. Jadi waktu itu ya seadanya aja, kita bawa kayu bakar, bikin mie pakai kayu bakar, bikin tungku kecil-kecilan kayak gitu. Alat masaknya? Alat masak bawa Panci. tenda pramuka, bawa bambu gede dari bawah gotong. Panci, bukan nesting tapi benar-benar panci. Lu bujurna antar pancinya itu gosong. Gede, pokoknya di dapur Ya, bawa. jadi pas bujur itu di sensor lihat gitu. Ya itulah pengalaman camping pertama yang mengesankan lah zaman SMA. Sebenarnya mungkin bukan pengalaman camping itu banyak ya. Banyak. Kita nggak sebut yang pertama aja, mungkin bisa dibilang yang pertama kayak tadi kan dibilang waktu SM Pramuka, SD dan sebagainya. Kalau saya ya cerita mungkin pengalaman camping yang pertama yang kemarin diceritakan itu kan bareng-bareng sama senior. Ibaratnya saya cuma nginduk doang. Ada bilang kalau pengalaman camping pertama dan kita benar-benar satu angkatan itu waktu angkatan di sini, Sapala juga waktu itu sama si Mahda, Fajar, siapa lagi teh? Pokoknya waktu di Buper, kita di Buper ceritanya karena emang terbiasa Bukan suka mantri. bukan suka mantri. Aku bukan bisa melakukan, akhirnya kita mau camping ke atas sampai ada tulisan batas camping di situ. Pokoknya di situ, pokoknya di situ. Itu pengalaman yang lucu di situ, maksudnya dalam artian kayak ada si Mahda haus lihat botol aqua diminum ternyata minyak tanah gitu. Itu kan benar-benar kita amatir banget gitu loh hal seperti itu gitu. Nyimpen minyak tanah di botol aqua ternyata diminum, ternyata ada yang ngumpetin makanan biar tidur pas itunya dibongkar semua makanannya gitu kan. Karena kan kalau camping mah kita goreng aja semua makanan gitu kan. Ini masih diumpet-umpetin gitu. Kalau kita bongkar pas paginya kemana? Itu mungkin pengalaman bisa dibilang masih amatir, nggak tahu apa-apa lagi.
Kalau saya jadi ingat pengalaman camping lagi-lagi sama ikon Sapala area 2000-an, Dede Aong. Oh gitu. Muncul di web fotonya. Jadi apa kabar? Waktu sama teman-teman SMP, saya lupa lah camping di Citiis kalau nggak salah. Di Citiis pagi-pagi, oh itu bikin tendanya di tengah sungai. Belum, airnya lagi surut kali ya, di tengah sungai. Dah baheula lama tuh mikir tuh. Bodo amat gitu kan. Nah subuh-subuh kita berenang ke atas, kita di dam berapa lah gitu di bawah, kita berenang ke atas, si Dede ditinggal sendiri Di tenda tidur. di tenda. Sarewangi Sama ketinggian gitu. Mageran. kita pulang, maksudnya udah mandi, kita balik ke tenda, si Dede nggak ada, taunya dia nyusul, tapi beda area kali, nggak tahu lah dia nyusul kemana. Justru salah jalan. Kita masak bubur kacang berapa orang, 8 orang atau berapa gitu, masing-masing satu lah di gelas buat si Dede disediain. Datang di tenda, ayo bikin aku. Emosi. Astagfirullah. Terus waktu di pelabuhan Dede Aong dia. Aduh, terngiang-ngiang Dede Aong. Lagi-lagi kita bikin salah sih. Ini pelajaran juga ya. Kita bikin tenda di Pinggir pantai. bukan pinggir pantai, jadi di tengah aliran sungai yang menuju ke laut airnya kan. Kita di situ. Kok bisa Di sih? situ sih. Aja mata mikir. Pas di SMA kalau nggak Kan salah. ada. Bisa gitunya. Nah, belum. Belum. Pas malamnya hujan gede. Ini apa? Bukan banjir tapi jadi ada air. Nah, kita sibuk kan, termasuk si Mbak Kumpung, si Kadut gitu. Nah si Dede, dia pakai singlet dan ke di poe cari tanah. Pas banjir, kita buru-buru ingat kena singletnya. Yang penting nyawa kita dulu sama barang-barang yang penting. Ke bawah. Tadi udah kemarin lah. Singlet aja. Begitu berharganya singlet tuh. Begitu berharganya dan begitu menyebalkannya si Dede. Gitulah. Emang seru sih kalau camping teh. Banyak sih pengalaman camping, tapi sebagian kita mah mungkin dari dulu kita camping jarang di puncak ya. Jarang main gunung. Maksudnya jarang muncak gitu, jarang muncak. Ada lagi ya pengalaman yang menarik waktu camping? Oh, satu lagi nih. Di mana ya? Di Loak kalau nggak salah, di Loak. Dulu belum ada pura. Kita camping di situ. Dulu mah banyak anjing. Bener, pernah saya gitu. Nah, anjingnya luar biasa ya. Si Pak Rijal, Mbak, ada senior kita. Panggilan nama pilokannya Mbak. Karena jenggotan, dulu jadi panggil Mbak. Nah, dia pagi-pagi turun ke bawah. Entah mungkin sekarang itu jadi ini kali ya. Salaka tapi di atasnya lagi lah, di situlah. Dia pagi itu turun. Kita yang di area di tempat camping, lokasi camping itu nunggu lama sampai dia balik tuh abis dulu lah jam 1 atau jam 2. Lama amat. Masya kan mana Mbak gitu kan, udah lama tek balik ya cari tanah. Kata dia sih, ayo nggak jalan kita pagi sana. Hampir setengah hari dia keluar abis subuh lah, dia jalan ke bawah entah nyari apa, dia emang suka gitu kan. Terus ternyata padahal masih di bawah gitu ya. Tapi itu jadi pengalaman juga sih, maksudnya jadi aware juga bahwa kita tuh nggak boleh lah sembarangan. Walaupun janganlah merasa akamsi nih, anak kampung sini nih, akamsi terus nggak bawa apa-apa, terus ya semena-mena gitu, nggak bisa juga. Ternyata nggak ngaruh kayak begitu. Bisa jadi jurinya iseng gitu. Iya, saya juga pernah tuh ngalamin kayak gitu sama, tapi di luar Bogor. Waktu itu ya kurang lebih mistisnya mirip-mirip lah. Saya ngecamp di Papandayan. Di Puncak camp area. Apa? Muncak. Di tempat campnya. Di tempat camp Gunung Papandayan. Di tempat camp itu waktu itu berangkat sama anak-anak Unpad. Anak Unpad, Fakultas Farmasi. Jurusan farmasi. Berapa orang kalau nggak salah 7 orang lah. Nah, sampai kita hiking sampai ke camp area itu kan waktu itu kebetulan depannya pertama kali dibuka setelah tutup dulu tuh. Itu mungkin lebih dari 500 orang pendaki waktu hari itu. Weekend itu Sabtu Minggu. Itu banyak banget. Nah, sampai kita jalan ke camp area itu
kalau nggak salah maghrib pas maghrib tuh sampai camp area. Nah sampai camp area kita diriin tenda nih, di antara tenda-tenda ratusan tenda itu jalan aja udah susah. Ini tenda nih, ngelangkah aja udah tenda itu susah banget. Pokoknya sekitar 500 orang lebih lah. Sampai ramai pisan membludak itu. Bikin camp area di salah satu tempat di situ. Nah kita tuh udah bikin tenda, dua tenda. Nah saya sama teman saya cowok mau ngambil air sekalian wudhu maghrib waktu itu. Si Paris. Nah, si Paris ya sama Paris saja. sama Paris ini saya ngambil air ke tempat mengambil air yang di situ di Papandayan. Terus balik lagi tuh mau sholat maghrib kan, kita balik lagi ke tenda. Itu banyak yang tenda, saking nggak tahu karena saking banyaknya atau nggak tahu kita dipusingkan sama makhluk tertentu ya. 1 jam di camp area bolak-balik gak nemu tenda. 1 jam bayangin itu lama banget. Tendanya sama-sama nih warnanya. Mungkin ada yang sama atau pokoknya banyak tenda. Tapi kita udah tahu posisi tenda kita di situ. Karena kan dekat kita patokannya ini. Kalau sendirian mungkin bisa itu cuma halusinasi. Tapi saya berdua. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Bahkan kita gimana nih kalau kita nggak nemu tenda kumaha ya udah nanti kalau nggak nemu kita nginepnya di tenda atau di warung. Udah bilang gitu. Kita bolak-balik. Saya ingat di sini kayak area kita di sini tendanya nih kok nggak ada ya. Mana udah nanya ke orang katanya nggak ada, nggak melihat orang ciri itu nggak melihat tenda ini kan itu kata orang. Kita bolak-balik diem lama. Terus kita berdua bingung tuh. Dipanggil dari belakang. Den, Paris sini. Pas balik lihat ke belakang itu di belakang kita tendanya. Gila. Bisa kayak gitu. Camp area Papandayan yang terbuka, pohonnya jarang-jarang. Bisa 1 jam maghrib itu nyari tenda tuh nggak ada 2 orang. Lapar bener teman. Bisa juga lapar. Gak fokus. Itu sih percaya nggak percaya sih itu iya pengalaman saya ngecamp naik gunung tapi baru itu doang yang baru sekali itu doang yang ada mistis malah. Mungkin mistis, mungkin juga kalau halusinasi saya sama Paris tapi walau alam tapi itu kejadiannya kayak gitu. Menarik lah. Serem. Kalau Nana? Yang mistis. Yang gimana sih? Yang baper kalau kalian baper lah apa baper aja. Jangan Bikin nangis gue. Aduh jangan, lebih menyeramkan daripada hantu itu. Bapak lebih menyeramkan. Yang menurut aku paling serem tuh yang waktu naik ke Semeru sama A juga kan. Oh iya. Yang sebelum Rankumbolo. Yo ya tahu. Ya kan? Maghrib ya? Iya maghrib terus istirahat kan tuh di pos itu di shelter itu terus banyak bukit-bukit itu kan terus aku lihat ke bukit kaget karena ada kayak orang tinggi bayangan tinggi terus matanya merah kan karena takutnya halusinasi aku tanyalah ke Teh Rika tengok deh ke bukit itu apa aku bilang kan terus Teh Rika juga tengok terus Teh Rika juga kayaknya kaget soalnya langsung kayak bengong gitu kan terus Teh Rika langsung bilang udah Nat diemin aja katanya teh nggak usah dilihatin di situ udah deg-degan banget karena melewatin bukit itu juga kan jadi pokoknya deg-degan banget lihat hal kayak gitu kayak gitu taunya gebetan gak tahu jangan deh kalau dari nanya juga ke penduduk sekitar Harnupani juga dari teman-teman yang pernah mendaki juga diceritain juga di novelnya Mas Doni Dirgantoro di Masa Meter itu juga diceritain ternyata yang Nana lihat yang tadi Ika lihat di Semeru dalam tanda kutip kayak penampakan atau apa itu di sana tuh kayak patung itu arca lumas kan kalau itu arca podo kadang ada orang lihat bisa 2 patung gede kadang di arca podonya kadang di Rankumbolo kadang di tengah-tengah perjalanan itu kadang ada beberapa orang yang lihat kayak gitu itu mungkin bisa dibilang urban legend percaya nggak percaya tapi kenyataannya gitu kan bisa nanti teman-teman yang nonton bisa komen di bawah itu apa punya pengalaman yang sama. Terus dari itu mau maghrib juga entah hari keberapa gitu lupa mau ngambil air di Rankumbolo sama Deva namanya itu kan berdua ya ngambil air kan kalau di Rankumbolo sekarang ngambil air cuma di pinggir jarang lah tuh ke pinggirnya Rankumbolo muter-muter ya dalam bersih mau maghrib entah kena cahaya apa tapi aku lihat kayak
orang lagi nari gitu di Cewek tengah-tengah. cowok? Cewek sih kayak Tengah danau, tengah danau di tengah-tengah danaunya. kayak orang lagi nari kayak gitu. Udah gitu langsung Wow. langsung balik badan terus Ikut tarik nggak? enggak lah jangan ikut nari. Bikin konten nggak? Enggak sempet kalau gitu bikin ya biar viral ya. Belum musim konten. Oh, belum. Musim konten. Terus udah gitu langsung buru-buru minta udah balik aja gitu. Udah banget ya udah dah. Udah kayak gitu karena kan katanya kalau misalnya sesuatu di gunung nggak boleh diceritain Ceritain di di gunung gunungnya. itu juga. Kenapa? Gak tahu kenapa yang lebih senior. Sebenarnya nggak ada aturannya, tapi biar pendaki yang lain Nggak takut. nggak takut. Kalau bisa kan kita nggak tahu ada pendaki yang sensitif terhadap hal-hal kayak gitu, mungkin dia malah takut, saking takutnya bisa kesurupan atau pingsan. Menghindari hal itu, maka jangan diceritain jika naik gunung. Oh, Di rumah atau setelah pulang dari gunung baru nanti. berarti bukan peraturan yang etika. Etika Etika. sesama pendaki lah. Aturan tidak tertulis. Jadi urban legend ya. Urban legend. Jadi tuh setelah itu menanggung beban terbayang-bayangi itu sampai base camp karena di base camp baru Pengen cerita tapi pengen cerita tapi katanya nggak boleh. Jadinya nggak cerita, jadi ceritanya pas itu Jadi baper, masih bawa baper gitu. masih kebawa baper selama perjalanan walaupun senang gitu masih kepikiran itu apa ya. Sama kita waktu pernah naik Gunung Barat, kita ke Gunung Salak, Puncak Manik, Iya. malam-malam terjadi sebuah insiden. Waktu itu ya memang pelajaran juga buat saya, Nadia dan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman naik juga bisa ambil pelajaran. Ya, waktu itu saya sama Nadia itu naik Gunung Salak ke Puncak Manik, puncak satu Gunung Salak. Sampai sana malam hujan badai besar, badai besar. Kita makan di jalan tuh sedikit, basah, kuyup segala macem. Karena kondisi hujan badai, kita langsung bikin tenda di Puncak Manik itu di mana aja. Oh, Begitu Di mana aja? Di mana aja, di daerah yang penting di Puncak Manik, di daerah kawasan Puncak Manik itu. Kan suka ada patilasan ya. Yang penting kita nggak ganggu patilasan di situ. Karena kita mungkin waktu itu karena capek, karena hujan dan tubuh kita, badan kita tuh nggak produktif waktu itu, nggak benar-benar maksimal. Salah satu teman kami itu ada yang kesurupan, kesurupan, kemudian kita tenangkan, kasih air hangat, minum segala macam, doa juga, alhamdulillah kemudian sembuh. Tapi yang jadi pelajarannya ternyata ya meskipun kita itu banyak pengalaman mendaki, tapi kalau mendakinya dalam keadaan tidak fit, karena kan tidak fit itu bisa ketika sebelum mendaki, bisa ketika perjalanan, bisa ketika setelah sampai ke tempat kemah. Nah, ketiga tempat itu kita harus benar-benar maksimalkanlah kondisi tubuh kita, juga teman sependakian kita, jangan sampai kejadian yang sama terjadi ya di gunung manapun, nggak cuma di Gunung Salak.